Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini lanjutan dari video yang lalu mengenai teori belajar sibernetik. Kalau video sebelumnya sudah saya ajarkan atau sudah saya jelaskan ya mengenai konsepnya dari si Landa, proses berpikir menurut Landa. Di video kali ini saya akan menjelaskan proses berpikir menurut Pas dan Scott. Ini adalah juga tokoh-tokoh dari teori sibernetik. Menurut Pas dan Scott, ada dua macam cara berpikir. Landa juga menggunakan dua macam cara berpikir, sedangkan Pas dan Scott juga menggunakan dua cara berpikir, yaitu cara berpikir serialis dan cara berpikir pulis, atau kita katakan menyeluruh. Pendekatan yang digunakan di dalam proses berpikir serialis sama dengan pendekatan cara berpikirnya algoritmik. Artinya, serialis juga melihat pada proses berpikir yang sistematis, tahap demi tahap, linier, konvergen, lurus, dan menuju pada satu tujuan tertentu. Tetapi meskipun proses berpikir serialis ini sama dengan pendekatan algoritmiknya Landa, untuk proses berpikir holis atau menyeluruh itu memiliki perbedaan dengan heuristik, tidak bisa disamakan. Kalau heuristik sudah dikemukakan itu sebagai proses berpikir yang menyebar atau dia divergen gitu ya. Tetapi kalau pada holis atau menyeluruh ini adalah proses berpikir yang cenderung melompat ke depan, langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi, baru kemudian biasanya proses berpikir itu setelah melihat gambaran utuh, lalu kita mempelajari secara detail-detailnya. Ibaratnya kalau kita melihat lukisan, bukan detail-detailnya terlebih dahulu yang diamati lebih dahulu, melainkan seluruh lukisan itu sekaligus, baru sesudah itu ke bagian-bagian yang lebih kecil ya. Sedangkan berbeda dengan heuristik yang dikemukakan oleh Landa. Kalau di heuristiknya Landa, itu adalah cara berpikir divergen yang mengarah kepada beberapa aspek sekaligus. Jadi tidak ada gambaran lengkap dulu yang dilihat, tetapi langsung kepada aspek-aspek yang mau dilihat. Sedangkan kalau holis atau menyeluruhnya si Pas dan Scott, ini melihat dulu gambaran lengkapnya, baru dilihat dari detailnya. Sehingga kita bisa katakan bahwa siswa dengan tipe menyeluruh biasanya di dalam mempelajari sesuatu itu cenderung dilakukan dari tahap yang paling umum, kemudian bergerak ke yang lebih khusus atau detail. Sedangkan siswa tipe serialis dalam mempelajari sesuatu cenderung menggunakan cara berpikir secara algoritmik. Nah, karena tokoh-tokoh dalam teori sibernetik lebih banyak menghasilkan kepada cara berpikir, banyak sekali kritikan yang diperoleh dari teori sibernetik yang mengatakan bahwa teori ini tidak secara langsung membahas tentang proses belajarnya, sehingga menyulitkan untuk kita terapkan di dalam kelas ya, seperti yang sudah saya paparkan di video pengantar singkat dengan teori sibernetik. Memang di dalamnya tidak jelas mengenai penggunaan model pembelajaran, media pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang tidak secara gamblang dijelaskan. Beda dengan tokoh-tokoh dari teori belajar lainnya, kalau sibernetik itu fokusnya hanya pada proses berpikir, padahal kita tahu proses berpikir itu sifatnya proses mental ya, yang tidak bisa dilihat secara konkret. Sehingga ulasan yang ada di dalam teori sibernetik kita bisa katakan dia cenderung mengarah kepada dunia psikologi ya, dan informasi yang ingin tahu mekanisme kerja otak. Karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme terkait kerja otak sangat terbatas, maka terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori ini. Sehingga memang akhirnya di mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang saya ajarkan, biasanya mata kuliah ini memang tidak saya bahas atau tidak saya berikan kepada mahasiswa.
4 teori belajar yang ada sudah cukup mewakili penerapannya di dalam pembelajaran, dan secara konkret 4 teori belajar lainnya yaitu behaviorisme, kognitivisme, humanisme, dan konstruktivisme sudah cukup memberikan gambaran terhadap proses belajar dan pembelajaran yang ideal yang perlu dilakukan oleh seorang guru. Kira-kira demikian penjelasan singkat saya tentang teori sibernetik menurut Pas dan Scott. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.